is being recorded. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan informasi mengenai bencana tanah longsor. Kami kelompok 5 beranggotakan, yaitu saya sendiri, Wanda Trisia dengan NIM F100210106. Selanjutnya ada Sabina Pramesti dengan NIM F100210152. Selanjutnya ada Mutiara Adi dengan NIM F100210320. Selanjutnya ada Koni Isania dengan NIM F100210325. Dan yang terakhir ada Nadia Prameswara dengan NIM F100210326. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya. Waktu dan tempat dipersilahkan. Yang pertama, ada pengertian tanah longsor adalah proses akibat gaya berat longsor terjadi karena kesetimbangan yang berada pada lereng muncul. Ciri-ciri daerah longsor pertama, daerah bukit, lereng, dan pegunungan dengan kemiringan lebih dari 20 derajat. Yang kedua, lapisan tanah lereng. Ya, sistem tata air dan guna laut yang buruk. Yang keempat, lereng terbuka mundur akibat penerbangan panas brutal. Kelima, ini retakan bagian atas. Keenam, terdapat mata air atau hembusan air pada tebing yang disertai dengan longsor kecil. Yang ketujuh, ada pembebanan kemudian seperti bangunan rumah atau sarana lainnya. Selanjutnya macam-macam tanah longsor. Yang pertama ada longsor translasi, yaitu jenis tanah longsor yang ditandai dengan bergeraknya massa tanah atau batuan pada lereng sebagai bidang gelincir yang berbentuk rata atau bergelombang landai. Yang kedua ada longsor rotasi, merupakan jenis tanah longsor yang ditandai dengan bergeraknya massa tanah sebagai bidang gelincir atau bidang luncur yang berbentuk cekung atau lengkung. Yang ketiga ada longsor pergerakan blok, merupakan jenis tanah longsor yang ditandai dengan perpindahan massa batuan yang bergerak pada lereng sebagai bidang luncur yang berbentuk rata. Yang keempat ada longsor runtuhan batu, yaitu jenis tanah longsor yang ditandai dengan sejumlah besar batuan atau material lain yang bergerak ke bawah dengan cara jatuh bebas dari atas lereng. Yang kelima ada longsor rayapan tanah, merupakan jenis tanah longsor yang bergerak lambat karena jenis tanah di lereng ini berbentuk butiran tanah yang kasar dan halus. Yang terakhir ada longsor aliran bahan rombakan, yang merupakan jenis tanah longsor ditandai dengan pergerakan massa tanah karena terdorong oleh aliran air. Selanjutnya ada faktor penyebab terjadinya tanah longsor. Yang pertama ada kondisi tanah. Kondisi tanah yang semakin tebal dan kurang padat dapat menyebabkan rentan terhadap tanah longsor. Struktur geologi. Daerah pada sesar batuan akan mengalami penghancuran yang disebabkan oleh pergeseran blok-blok batuan pada bidang patahan. Pada daerah sesar tersebut, daya tahan atau kekokohan batuan menjadi lemah. Hal tersebut terjadi karena batuan pada daerah sesar lebih mudah mengalami proses pelapukan, erosi, dan tanah longsor. Faktor yang terakhir yaitu pengikisan tanah. Pengikisan tanah diakibatkan oleh aktivitas aliran sungai dan mengakibatkan penggundulan hutan di sekitar bantaran sungai dan bagian-bagian sungai berkelok-kelok akan menyebabkan tebing menjadi terjal. Erosi dapat disebabkan oleh aliran air, permukaan air atau air hujan. Selain dari faktor alam, faktor manusia juga menjadi faktor penyebab terjadinya tanah longsor. Faktor manusia yang pertama yaitu penggundulan hutan. Aktivitas manusia seperti penebangan dan pembakaran hutan akan menyebabkan tanah kehilangan stabilitasnya. Kegiatan penggundulan hutan tersebut menyebabkan struktur tanah menjadi rapuh dan rawan terjadi tanah longsor. Faktor yang kedua yaitu kegiatan industri. Kegiatan industri contohnya seperti penambangan yang menggunakan bahan peledak, getaran mesin, dentuman alat berat,
dan getaran lalu lintas bermotor dapat memperbesar potensi terjadinya bencana tanah longsor. Kemudian faktor yang ketiga yaitu daerah pembuangan sampah. Pembuangan sampah khususnya di daerah lembah atau di sekitar lereng dapat menyebabkan terjadinya tanah longsor. Daerah tersebut rawan terhadap potensi terjadinya tanah longsor karena timbunan sampah pada daerah tersebut sangat tidak stabil, terlebih pada musim penghujan. Selanjutnya yaitu dampak psikologi seseorang ketika terkena bencana. Dampak yang pertama yaitu penurunan kemampuan individu dalam melakukan penyesuaian diri, karena berkaitan dengan perubahan kehidupan personal, interpersonal, sosial, dan ekonomi pasca bencana. Dampak yang kedua yaitu hilangnya kekayaan pribadi, dukungan sosial, dan kesehatan fisik dengan meningkatnya stres psikologis pasca bencana. Dampak yang ketiga yaitu dapat menyebabkan berbagai macam hal seperti trauma, stres, PTSD atau post-traumatic stress disorder, yaitu gangguan mental yang terjadi pada seseorang karena mengalami kejadian traumatis, dan paranoid. Selanjutnya ada pengertian dari mitigasi bencana, yaitu serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Menurut Pasal 1 Ayat 6 PP Nomor 21 Tahun 2004 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana. Selanjutnya ada upaya pencegahan tanah longsor. Sebagai warga, yang pertama ada 1. Tidak membangun rumah di daerah rawan longsor. Yang kedua, ada melakukan penanaman pohon pada daerah miring yang memiliki akar kuat. Yang ketiga, membangun tembok penahan atau batu-batu lereng yang rawan longsor. Sebagai pemerintah, yang pertama ada tingkat responsivitas yang tinggi terhadap masyarakat. Yang kedua, mengarahkan alat berat untuk mempercepat proses evakuasi. Yang ketiga, mendirikan tempat pengungsian sebagai penanganan jangka pendek. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.